Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami memuji-Mu karena kebijaksanaan-Mu. Engkaulah Bapa yang Maha Bijaksana. Engkau menganugerahkan kepada kami segala rahmat dan berkat-Mu. Himpunlah kami bersatu dengan putra-Mu, dan yakinkanlah kami bahwa kebijaksanaan-Mu lah yang akan menyelamatkan dunia. Kebijaksanaan itu tidak lain mempribadi dalam diri Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 10 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayannya melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu, dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmat-Mu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh, setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pengawalmu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmat-Mu. Terpujilah Tuhan Allah-Mu yang telah berkenan kepadamu sedemikian hingga Ia mendudukkan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka Ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas
dan sangat banyak rempah-rempah dan batu permata yang mahal-mahal. Tidak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah seperti yang diberikan Ratu Negeri Sheba kepada Raja Salomo itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pengalaman Raja Salomo dan perjumpaannya dengan Ratu Sheba atau Ratu dari Selatan memberikan inspirasi kepada kita bagaimana perjumpaan pribadi-pribadi itu bisa saling meneguhkan satu terhadap yang lain. Itu salah satu hal positif yang bisa direnungkan. Meskipun nanti dalam perjalanan waktu kita tahu bahwa Raja Salomo mulai menjauh dari Tuhan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bahwa Ratu Sheba memuji kebijaksanaan Raja Salomo ini sesuatu yang tidak biasa. Baru mengenal, kemudian membuktikan apa yang didengar, ternyata yang didengar itu tak seberapa dibandingkan dengan kenyataan yang dilihatnya. Antara yang didengar dan yang dilihat tidak sebanding. Apa yang dilihat menjadi bukti-bukti yang lebih nyata dan dahsyat tentang kebijaksanaan Raja Salomo. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, memang awal perjumpaan yang baik ini menjadi berkat. Berkat bahkan ketika Ratu Sheba mengakui dan memuji Tuhan Allah umat Israel yang disembah oleh umat Israel dan yang telah mengurapi Raja Salomo. Tetapi kemudian karena keangkuhan, karena kesombongan, karena kecongkaan Salomo, dia jatuh. Aura kebijaksanaan menjadi pudar. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Raja Salomo justru mengalami titik lemah ketika dipuji dan kemudian jatuh dalam arogansi, keangkuhan, kesombongan, kecongkaan, dimanapun juga akan menghambat pribadi yang bersangkutan untuk menjadi pemimpin yang baik. Dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan ketulusan dan keikhlasan agar orang dapat terus berada dalam taraf kebijaksanaan yang bukan hanya dikatakan tetapi dihidupi dan dihayati juga dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan bersama. Disebutkan keadilan dan kebenaran menjadi implementasi kebijaksanaan yang benar. Keadilan dan kebenaran tidak akan pernah bertemu dengan keangkuhan, kesombongan, dan kecongkaan. Karena sikap itu pasti akan menjadi penghambat terwujudnya keadilan dan kebenaran. Dari pengalaman hidup kita sehari-hari, keangkuhan berlawanan dengan keadilan. Bahkan bisa jadi justru menginjak-injak keadilan dalam kenyataannya. Itulah sebabnya dari bacaan pertama pada hari ini, kita diundang untuk satu, belajar selalu bersikap rendah hati. Dua, mengembangkan cara hidup yang bijaksana. Dan yang ketiga, semoga kita dapat senantiasa berjuang secara baik, bijaksana,
untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan. Kebenaran dan keadilan bukan menurut tolok ukurku sendiri, tetapi tolok ukur sebagaimana secara kehidupan ini membela dan menjunjung tinggi kemanusiaan, keutuhan ciptaan, dan kelestarian lingkungan. Persis disitulah sikap bijaksana hari ini dan di masa-masa yang akan mendatang sungguh dibutuhkan untuk para pemimpin kita di tingkat manapun dan dimanapun. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.